Pas perbuatannya penting dan sangat. Halo teman-teman, saya Deliana Sokamufida bersama rekan saya. Dan saya Fiatul Silmi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Selamat siang Mbak. Siang Mbak Lutfi, saya juga Mbak Del. Terima kasih ya udah datang pada kesempatan kali ini. Enaknya kita tuh manggil apa ya? Mbak Karina atau Kak Karina atau apa nih? Apa aja boleh, sayang juga nggak apa-apa sih. Sip. Kita panggil sayang aja. Senyamannya aja gitu. Oke, kita manggil Mbak aja ya. Ya, Ya, boleh. Ini jangan tante. Oh iya. Saya masih muda gitu. Terlihat masih muda dan Iya. awet muda. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih seorang Mbak Karina? Iya, oke. Jadi saya tuh ya mahasiswa semester 5 dan kebetulan ya ngapain gitu loh. Maksudnya paling tidur gitu kan, makan, nugas, paling itu aja sih. Paling kadang kalau produktif yang ke kampus, nyari wifi, ya itulah kesibukan. Semester 5 ya, berarti udah pernah ngalamin online ya? Iya, kalau sekarang tuh lebih ke online offline, Oh, offline oke. sih. Kayak ada yang offline, ada yang online kayak gitu. Karena kan kita juga kan kalau misalkan online tuh kan ini ya, jadi lebih enak sebenarnya. Kayak saya nggak usah jauh-jauh ke kampus gitu loh. Terus kalau offline kan lebih ke capeknya juga kita, apalagi kalau kuliah pagi. Terus offline kan saya harus buru-buru ke kampus gitu. Masih banyak ya pelajaran mata kuliahnya gitu? Masih semester 5. Oh iya, masih banyak. Praktek ya? Iya. Oke. Kayak apa ya, jadi saya tuh karena semester 5 tugas udah mulai kayak ngerasa berat gitu. Dari jurusan apa, Mbak? Komunikasi. Oh, komunikasi. Wah, berarti pandai berkomunikasi ya? Ya enggak juga. Kadang emang denger kayak mahasiswa komunikasi ya, berarti bisa komunikasi. Sering banget denger kata-kata kayak Oh, gitu gitu. sih. Justru sering miskomunikasi. Betul. Jadi mahasiswa komunikasi justru sering miskomunikasi. Iya. Nah, sebagai mahasiswa, tentu Mbak Karina nggak asing dong sama yang namanya new media. Ya benar banget sih Mbak. Apalagi tuh kan sekarang new media tuh memang udah jadi makan pokok banget ya buat kita. Iya. Kayak misal ibaratnya mau tidur aja kita kadang scroll TikTok dulu gitu. Kayak kadang mau ngapain aja itu pasti nggak jauh sama new media. Bahkan kalau misalkan dibilang jadi bagian kita, salah satunya sebagai mahasiswa ya emang ada gitu. Karena kan saya kan offline juga ya, kalau online juga, mohon maaf, online juga kalau misalkan kuliah. Jadi kalau misalkan nggak ada new media ya online-nya dengan cara apa gitu kan? Karena dengan ada new media akhirnya bisa online seperti itu kan, dengan cara online atau hybrid seperti itu. Oke. New media ini berarti sangat berperan ya bagi Betul. khususnya mahasiswa seperti Mbak Karina ini. Iya betul. Ngomong-ngomong, Mbak Karina kan suka bermedia sosial Iya, ya, betul. karena media sosial itu bagian dari new media. Betul. Kira-kira Mbak Karina itu lebih aktif di media sosial mana sih kalau boleh kita tahu? Kalau misalkan untuk jadi produsen, maksudnya yang pembuat konten gitu tuh lebih aktif di ini sih, Instagram. Oh, Kalau misalkan untuk jadi konsumen yang suka nonton-nonton itu lebih ke TikTok gitu. Apalagi kan sebenarnya dua itu kan memang menjadi apa ya, media sosial yang emang lagi rame banget untuk kita manfaatkan gitu loh. Apalagi kalau misal ditanya anak muda zaman sekarang mainnya apa, TikTok, Instagram, itu pasti hampir kebanyakan udah punya. Dan bahkan saya mengakui sendiri bahwa mereka pun punya akun lebih dari satu. Iya. Entah itu akun fake untuk scroll yang lain, atau yang satu untuk stalking mantan gitu. Betul, kan? betul. Paling kalau misalkan untuk lebih ke produktifnya itu lebih ke Instagram aja sih. Cuma untuk yang hiburan-hiburan itu lebih ke TikToknya seperti itu. Sudah ngerasain belum sih kayak manfaat atau dampak dari Mbak Karina ini dalam bermedia sosial gitu? Apakah memiliki dampak yang sangat berpengaruh positif bagi diri Mbak Karina atau bagaimana? Kalau aku pribadi sih ngerasa banget ya, karena media sosial sebenarnya ini kembali lagi ke gimana cara kita memanfaatkannya gitu. Kalau misalkan aku pribadi untuk hal yang positif ya insya Allah hasil yang didapat juga positif gitu. Kayak misalkan sama sekarang media sosial nggak cuma untuk kan ada yang dipakai untuk aku nggak suka artis ini, mau menghujat artis ini aja iya, gitu benar-benar. kan. Terus
ada lagi yang dipakai untuk dia nyari uang gitu kan. Kalau untuk aku pribadi lebih ke untuk personal branding. Kayak misalkan di Instagram konten yang kita upload itu estetik, itu kan bikin orang-orang tuh betah untuk lihat ininya kita loh, wallnya kita di Instagram gitu kan. Terus dan itu tuh bikin orang tuh pasti ngira bahwa ini akun ini tuh memang yang punya tuh orangnya aestheticable gitu kan, atau hal apa yang kita upload di Instagram itu kan pasti bikin orang tuh kepikiran bahwa oh orang ini ternyata produktif banget, walaupun sebenarnya orang itu tiduran doang di rumah gitu kan. Itu dibalik semua itu tetap ibaratnya ada yang namanya dunia maya di dalam new media itu gitu kan. Nah makanya kembali lagi kalau saya pribadi lebih memanfaatkan Instagram itu sebagai personal branding kayak gitu. Gitu sih paling, walaupun memang ada banyak juga dampak negatifnya. Oh iya benar. Iya. Karena pastilah ada Dampak positif, negatif. ya. Ya. Kayak yang tadi saya sebutkan kan, kalau misalkan aku masuk ke artis ini mau ngehujat dia, apalagi dengan kemudahan akses kita untuk bikin 2 akun, yang satu bisa entah tanpa nama, bukan tanpa nama juga ya, pakai nama orang, nama samaran, terus atau nggak ada profilnya, nggak pernah upload apapun, tapi isinya untuk menghujat artis A karena aku nggak suka artis ini gitu. Kalau ditanya nggak suka karena nggak tahu, orangnya nyebelin aja, padahal kita nggak tahu, nggak pernah kenal secara personal orang ini tuh gimana, artis ini gimana gitu kan, Nggak pernah ketemu gitu ya. betul. Hal itu juga sih kelebihan, maksudnya salah satu dampak negatifnya kayak gitu. Oh ya, tadi menyinggung tentang Instagram. Ya betul. Tadi juga Mbak Karina itu mengatakan bahwa beliau itu suka sama TikTok, Betul. Nah, kenapa itu lebih suka juga sama TikTok itu? Kalau kayak misalkan TikTok tuh lebih ke konten yang durasinya sedikit videonya, tapi kadang esensinya tuh dapat gitu. Kayak misalkan aku lagi nyari video tentang yang lucu-lucu, kayak cuma tingkah orang yang apa aja dalam durasi yang dikit itu udah bikin kita ketawa gitu, mood kita baik lagi gitu kan. Kadang-kadang makanya lebih suka TikTok kayak gitu. Kalau misalkan Instagram sebenarnya ada, cuma mungkin karena yang pelopor awal untuk pembuatan video berdurasi mini itu kan dari Instagram, dari TikTok gitu kan. Terus akhirnya Instagram juga bikin reels gitu kan. Jadi kalau di awal-awal tuh memang belum terlalu tertarik sama yang di Instagram kayak gitu, tapi udah terlanjur dengan sistem terus ininya loh, mbak namanya, kalau yang di TikTok scrollnya tuh memang satu format gitu, walaupun tetap ada yang namanya foto juga kan, ada ya yang geser-geser kan, itu ada juga. Terus tapi lebih gimana ya, kalau matanya udah nyaman untuk scroll TikTok ya gimana, udah enak gitu loh, gitu sih. Kalau sosok Mbak Karina ini ya, tuh lebih suka konten yang seperti apa nih, baik itu di Instagram maupun di TikToknya? Kalau boleh jujur ya, sebenarnya saya tuh K-popers gitu kan. Ya, jadi kontennya yang nggak jauh-jauh dari artis kesukaan saya, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin hiburan ya, karena sekali lagi saya mengesampingkan Instagram. Kalau saya Instagram untuk branding, kalau TikTok ini saya belum punya keberanian untuk jadi produsen video gitu. Jadi saya masih cuma sebagai penikmat aja, dan kalau menurut saya jelek ya saya nonton video yang menghibur. Cuma kan kadang kita itu di beranda muncul FYP ya kan. Kalau FYP itu saya sering-seringnya tuh kadang misal saya nonton video TikTok di bawahnya baru FYP itu kan nggak sesuai sama algoritma yang kita tonton kan. Kadang-kadang kayak misal saya nonton saya ternyata yang lagi hits sekarang itu Fuji gitu kan, atau yang lagi hits sekarang itu yang ini loh Mbak, Israel sama Palestina, itu gitu kan. Dan dengan itu juga memperlihatkan bahwa new media juga jadi salah satu pengantar berita bahwa kan jauh kita dari Palestina, dari Israel kan, mana kita tahu kalau misalkan nggak ada new media gitu kan berita itu. Terus dengan ada di itu, dari FYP itu kan kita jadi tahu kondisi terkininya tuh gimana, di Israel tuh kayak apa, terus Palestina tuh orang-orangnya kayak gimana, kayak gitu sih paling. Cuma ya memang tetap ada dampak negatifnya sih. Kadang-kadang kalau misalkan udah terlalu sering nonton yang konflik Israel Palestina itu, kita jadi terlalu banyak konten yang akan muncul itu gitu, ya kan. Terus kalau misalkan udah muncul banyak, taunya kita nyerap semua informasi tanpa dipilah-pilah. Kayak ada yang bilang
di Tel Aviv hujan badai karena azab dari Allah. Lah itu kan bisa jadi salah satu cuma opini orang gitu loh, dan mungkin itulah doa dari orang-orang yang dibikin konten gitu loh. Sementara kita nggak tahu tuh hasilnya di Tel Aviv tuh hujan apa enggak gitu loh. Kalau misalkan kita cuma nyerap-nyerap aja, tiba-tiba saya cerita di sini, Mbak, tadi di Tel Aviv hujan badai, itu pasti karena karmanya mereka loh. Terus akhirnya informasi tersebar luas, dan new media itu kalau misalnya kita memang nggak memilah-milah dengan baik, ya udah bakalan kita cuma sebagai kitanya rusak lah, maksudnya literasinya kurang, dan kita juga menyerap semua informasi tanpa dipilih ini bener apa enggak, kayak gitu. Baik, Terus juga adanya konten yang beragam di media sosial ini juga punya dampak yang buruk ya terhadap anak-anak, kayak misalnya video-video kekerasan gitu kan bisa menjadi contoh Betul. kepada anak-anak gitu ya. Ya, kalau misalkan Contoh yang anak tidak SD ya, baik. iya kayak anak SD ada pembulian gitu. Iya. Terus atau enggak kalau sekarang tuh kan udah ada film-film yang gampang diakses tuh ya. Iya. Kalau dulu kan kita nonton di bioskop tuh. Iya. Terus sekarang tuh udah kayak kita nonton di Netflix, Disney, itu udah gampang kan. Terus bahkan kalau misalkan orang tua cuma ngasih nih biar kamu diem aja gitu, ya kan, tuh kan bikin anak-anak tuh nggak terlalu bebas untuk mengakses apapun gitu. Kalau misalkan film yang dia tonton katakanlah 21 plus, entah itu kekerasan, pembunuhan, atau bahkan pelecehan, atau hal-hal yang gak bisa kita kontrol dan seharusnya itu nggak jadi asupan dia sebagai anak-anak, itu kan emang jadi dampak negatif banget gitu kan. Paling sebenarnya plus minus untuk positifnya tergantung dari kita Penggunanya, iya. Itu tadi Mbak Karian juga menyinggung tentang banyak sekali kayak dampak negatif dari new media itu, Iya, yang betul. salah satunya kita bisa menyerap informasi tapi kita tidak tahu kejelasan atau keaslian dari berita tersebut. Betul. Untuk Mbak Karina sendiri mungkin ada tips untuk bagaimana kita nih sebagai mahasiswa agar bisa memilih informasi atau pesan dari new media. ya, jadi kalau misalkan kita bermedia itu kan tentu ada yang namanya batasan-batasannya, aturan-aturannya. Terus kita juga bisa dengan didampingi dengan literasinya gitu, hal apa sih yang baik, hal apa sih yang enggak, terus gimana cara mengatasinya dan lain sebagainya gitu. Cuma kalau untuk saya terapkan dalam diri saya, kalau misalkan saya lagi lihat konten-konten di TikTok atau Instagram, itu lebih sering untuk melihat akunnya apakah itu centang biru atau enggak gitu loh. Karena kalau misalkan dilihat ini kan kita udah bisa jadi citizen journalism gitu kan, kita bisa bikin berita dengan formatnya kita, dan formatnya itu sederhana gitu, nggak ada yang namanya kayak kalau jurnalis profesional kan ya tahu sendiri lah ya Mbak ya gitu. Jadi kita kan jadi lebih jadi kreatif, tapi kadang kalau misalkan emang informasi yang kita cuma konten upload entah ini bener atau enggak gitu loh, itu kan jadi bumerang lagi gitu loh. Sementara itu kalau misalkan kita bisa ngeliat, kalau saya sih kebetulan kayak konflik yang kemarin Israel dan Palestina itu kan emang banyak banget yang bikin berita itu kan. Terus kalau saya lihat-lihat entah ada yang bilang azab lah, entah ada yang bilang gini, saya telusuri lagi, saya lihat lagi apakah ini akunnya centang biru atau enggak gitu. Karena kalau misalkan emang udah centang biru itu kan udah jadi kayak sudah terpercaya gitu betul. ya. Emang dari media yang terpercaya gitu kan. Terus kalau misalkan emang enggak, ya ruginya di mereka sendiri, dan mereka kemudian akan membuat klarifikasi. Iya, seperti betul. itu. Apakah berita yang mereka sampaikan itu benar apa enggak, kayak gitu sih Mbak. Nah, dari tadi kan Mbak udah jelasin panjang lebar tentang dampak positif dari new media ya. Nah, selama ini Mbak juga ngerasain keresahan dari adanya new media ini gak sih? Kalau keresahan sebenarnya ada ya, kayak misalkan aku tuh emang udah nyaman untuk scroll TikTok. Kayak aku tuh nih udah menjadwalkan aku tidur jam 9. Terus tapi aku punya rencana untuk kayak aku lagi jenuh, aku pengen scroll TikTok dulu sebelum tidur. Dan aku udah bikin manage waktu untuk adalah 10 menit. Tahu-tahu udah jam 12 gitu loh. Kadang kayak tahu-tahu udah subuh gitu, dan itu kan waktu yang sebenarnya untuk
kita tidur ternyata malah dipakai untuk scroll gitu kan. Emang salah satu yang bikin resah tuh karena kecanduannya gitu loh. Terus waktunya sholat udah wudhu nih, tinggal pakai mukena, Scroll dulu. iya tiba-tiba ada chat pertama kan, kadang-kadang ada chat, terus tadi kok ada notif TikTok seru nih kayaknya temanya tentang apa gitu, terus diklik, terus nanti kok FYP terbaru ternyata loh waktunya udah dari zuhur udah ke asar, udah sampai maghrib isya, udah subuh lagi gitu kan kadang-kadang. Iya. Jadi sebenarnya rasanya tuh karena dibikin kecanduan gitu loh, walaupun sebenarnya itu tuh berat banget. Sebenarnya kita bisa mengobatikan ya, kayak misal dengan manage waktu dengan baik, tapi kan itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, seberapa kita ingin untuk merubah itu gitu loh. Kayak kadang-kadang kita udah punya rencana tapi diri kita nggak pengen merubah, ya itu nggak bakal terjadi. Aku udah bilang untuk udah 10 menit aja, tapi ternyata aku nggak tegas sama diri aku sendiri, jadinya udah kebablasan sampai subuh Jadi lupa lagi. waktu ya. Betul banget, kayak gitu sih paling. Kalau untuk keresahannya tuh kayak gitu, Lebih ke kecanduan gitu ya. kecanduan gitu. Oke, bisa kita simpulkan ya semua bahwa new media ini memang hadirnya new media ini memang memiliki dampak negatif maupun positif, namun tergantung bagaimana kita bijak bermedia sosial. Ya, jadi kita harus saring dulu informasi sebelum sharing ke orang yang banyak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak Karina sudah meluangkan waktu dan bersharing ya sama membagi kita informasi, pikiran, bertukar pikiran gitu. Oke, iya terima kasih kembali Mbak Ulfi Ya. dan Mbak Adel. Jadi kita banyak tahu new media lebih itu gimana, dampak positif, dampak negatif, manfaatnya juga seperti itu. Oke, itu dia dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.